Halo saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan terus menjaga kondisi kesehatan kita. Ya, saudara, dalam renungan emas kali ini kita kembali membahas soal penyakit-penyakit bagi jiwa, bagi pikiran. Salah satu penyakit yang luar biasa ganasnya karena betul-betul bisa membuat sakit jiwa saudara, sakit pikiran saudara, bahkan akhirnya menjadikan sakit iman saudara, adalah keengganan kita, ketidaksukaan kita untuk menerima, mengakui pertobatan seseorang. Unik kan saudara ya? Jadi ada orang bikin salah, ya, ada orang bikin salah, ada orang kehidupannya nggak benar, hidup dalam dosa. Nah kemudian saudara melihat atau mendengar bahwa orang itu bertobat, mendengar bahwa orang itu sudah menjalani kehidupan dengan baik, kira-kira gitu. Tapi saudara kekeh bahwa aku nggak percaya, tidak mungkin dia berubah hidupnya. Pendosa ya pendosa, orang jahat ya orang jahat, orang sesat ya orang sesat, orang nggak bener ya orang nggak bener. Pokoknya sampah lah. Sampah itu nggak bisa berguna. Sesuatu yang sudah jatuh ke tempat sampah itu sudah nggak ada artinya lagi. Padahal nggak seperti itu ya saudara kenyataannya. Jangankan kok berlian ya yang jatuh ke tempat sampah, maka berlian itu bisa dibersihkan. Ya kan memang mending ya berlian gitu loh saudara ya. Tapi apa yang kita sebut betul-betul sampah, sudah ada di tempat sampah pun masih ada gunanya loh. Contoh ya, saudara bisa lihat lah di video-video di YouTube atau pemberitaan-pemberitaan tentang botol-botol bekas, plastik-plastik bekas ya. Itu kan betul-betul sampah. Tapi pada kenyataannya bisa diolah, di reuse, dipergunakan kembali, di recycle, diolah kembali. Jadi artinya saudara, sesuatu yang sudah jatuh di tempat sampah dan dijauhi orang karena menjijikkan, itu gambaran dari kehidupan yang sangat buruk, sangat tidak baik. Hati-hati, tidak selalu itu tidak berguna. Tuhan saja mengampuni kok. Saudara masih ingat kisah kota Niniwe yang dosanya begitu besar di hadapan Tuhan, tapi Tuhan memberi kesempatan untuk kerajaan Niniwe bertobat, sehingga diutuslah seorang nabi Yunus datang ke sana. Tapi yang unik, nabi ini nggak mau kota Niniwe, kerajaan Niniwe diampuni. Aneh kan? Silakan baca kitab Yunus yang hanya 4 pasal itu. Unik, aneh banget kok ada nabi yang kayak begitu ya. Udah diutus Tuhan tapi nggak mau. Dia nggak rela kota Niniwe itu diampuni. Padahal raja kota Niniwe pun yang mendengar tentang kasih karunia Tuhan mau bertobat. Nah ada ayat yang menegaskan hal itu. Yunus pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai pasal 4 ayat 1. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Saya nggak bisa menahan diri untuk tidak tertawa saudara. Ya, kok ada nabi kayak begitu ya? Tapi kenyataannya ada saudara ya. Nah, hati-hati loh.
kalau hati dan pikiran kita diliputi dengan perasaan seperti itu, ya, stigmatisasi seseorang bahwa orang ini nggak benar, sampai kapanpun nggak benar, bahwa orang ini nggak bisa berubah, sampai kapanpun nggak bisa berubah. Padahal saudara, tidak sulit menemukan orang yang jatuh dalam dosa, sengaja berbuat dosa, kehidupannya sangat buruk seperti di tempat sampah, tapi bisa menjadi baik kembali. Ada banyak contoh, walaupun betul yang jatuh berkali-kali memang ada. Tetapi ketika ada orang yang rindu berbalik hidupnya ke jalan yang benar, pertama-tama jangan benci dia, tapi support dia, berikan kepercayaan. Persoalan dia gagal lagi, biarkanlah itu menjadi urusannya dengan Tuhan. Tapi kita jangan menambah beban dalam proses pertobatan mereka. Bersihkan pikiran kita dari menstigmatisasi orang-orang yang ingin mengubah hidupnya. Beri kelegaan dalam pikiran kita untuk menerima mereka. Karena itu akan membuat kita menjadi penuh dengan sukacita. Dan kita bisa mengasihi lebih banyak orang-orang yang memang dibenci oleh lingkungan. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.